Oke, halo. Selamat malam. Kembali lagi di channel Fikri Glada. Kali ini kita kedatangan bintang tamu baru. Cewek lagi. Harus cewek soalnya aku membatasi cowok karena kurang berkualitas gitu ya, juga nanti takut dikira gay gitu. Iya, tapi kan enggak, saya enggak gay, Mbak. Homo aja ya. Jadi oke, masih hubungan. Mbak namanya siapa, Mbak? Farah. Farah, Iya. Mbak Farah. Oh, siapa yang bukan masak? Oh enggak. Farah Queen. Enggak wawasan. Ya, kurang wawasan ya. Jadi Mbak Farah ya. Mbak, apa? Di sini tinggal di mana? Tinggal di rumah. Kan Di jalan. nggak tahu Mbak maksudnya di mana? Di Jalan Rumbia. Oh, dekat aja ya. Kalau Iya. dari sini ya kan berarti ya. Iya. Oh, iya. Jalan kaki atau naik apa ke sini? Ke sini naik motor. Oh. Kalau jalan kaki nggak nyampe nanti. Tujuh. Mbak, apa nih sebenarnya kegiatan sehari-hari? Kuliah. Kuliah di mana? Kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia di Oh, Bandung. di Bandung. Universitas Pendidikan UPI. UPI, iya. UPI. Itu Terus tinggalnya di mana, Bandung? iya. Di kontrak di dekat situ juga. Ya, apa? Daerah itu daerah Setiabudi. Oh, sekian. Kalau yang mau ke Lembang tuh, Ah. ngajak di situ. Setahun di Bandung, di Sarijadi. Oh iya, Sari jadi. Oh, tahu? Deket. Kan dulu kalau ke desa. Oh, pernah ya ngerantau. Di sana jadi apa dulu? Jadi semester Oh, ngemir sepatu ya. Ngemir sepatu. Jadi Mbaknya kuliah di sana itu jurusan apa, Mbak? Jurusan pendidikan bahasa Jerman. Oh, Kampung juga ya, saya Jerman ya. Pakai nasi. Bahasa Indonesia aja aku belum pasti belajar Jerman ini. Tapi bisa dicontohin nggak bahasa Jerman apa gitu yang Mbak bisa omongin? Mau apa dulu nih? Misalnya, Mas Fikri Gante ya. aku Mas Fikri ganteng. Mas Fikri Sit Zar Hupsch aus. Wah, ribet ya. Gak panjang ya. Zit. Mas Fikri Zit Hupsch aus. Kamu Mas Fikri jumlah lah. Kalau Mas Fikri kelihatan lucu. oh, coba explain nggak usah. aman aja. Anu nggak mau dibunuh karakternya, memang anjing memang. Ini gini Mbak, kenapa kan banyak yang balik, maksudnya di UPI itu kan banyak jurusan-jurusan. Iya. Kenapa kok ngambilnya aja harus bahasa Jerman? Kenapa nggak bahasa Madura, bahasa Banjar gitu kan? Kasih. Gue bahasa Madura nggak ada di sana. Kalau ada juga nggak bakal diambil. Saya Iya itu ya. Saya mau bahasa Jerman kan ada bahasa Madura kan? Iya, mau pakai nasi apa? Terus. Jadi gimana? jujur kalau sebelum bahasa Jerman pengennya bahasa Inggris, Oh, iya, cuman kalau itu SBMPTN kan ujiannya susah, udah pesimis dulu tuh takut nggak keterima kan, Iya. dan pengennya di Bandung karena saya orang Sunda juga, Oh. asli Sumedang. Oh, Sumedang. Iya jadi apa? Sunda. Sunda tuh Padang bukan ya? Bukan Jawa Barat. Orang Padang. Oh, Jawa Barat, Jawa. Tahu Sumedang. Iya, Ariel tahu Noah, Sunda. orang Sunda. Ariel Noah. Noah tuh Ya, pangkalan apa Bandang di- dari kecil baru kuliah di Bandung. Terus kan memang Sunda ini kan logatnya memang terkenal apa sih, halus ya. Iya. Maksudnya cara penyampaiannya juga halus kan ya kan ya. Kayak contohnya misalnya apa? Anu sok kan di hotel 300 kan. Hidung. Hidung ya? Hidung. Hidungnya apa hidungnya? Hidung. Enggak, pokoknya Hidung. 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 Fikri hidung. Apa dia? Enggak usah, aman aja. Aman ya? Nanti tadi ya. Hidung. Oke, Mbak, gini, saya mau angkat tema. Move on. Move on. Move on. Ya. Kenapa? Ini gini, kan kalau di mata laki-laki udah bosan saya bahas move onan gini. Karena nggak guna menurut saya kan. Nah, menurut Mbak nih, kan cewek ya, Iya. pasti punya pengalaman cinta, ya. Love. Kalau bahasa Jermannya apa? Liebe. Liebe, Apa yang Liebe? story of the life, story of the life. Itu kan maksudnya di semua tanah. Nah kalau misalnya pengalaman cinta apa bahasa Jerman? Liebe Erfahrung. Oh, Liebe Erfahrung, Liebe Erfahrung, cocok move on, pengalaman cinta, ya. Nah,
kali ini saya mau nanya Mbak. Sorry, Mbak punya pacar nggak tadi? Alhamdulillah enggak. Oh, alhamdulillah. Nggak ada pacar ya berarti ya? Udah berapa lama nggak pacaran? Udah hampir 20 tahun, soalnya nggak pernah pacaran. Seumur hidup berarti nggak punya pacar? Selama hidup. Kok Seumur bisa hidup gitu? sudah mati. Nggak pernah merasakan jatuh cinta, feel in love? Pernah dong. Oh, feel in Cuman love. kan Fall in love. pacarannya kan yang nggak Iya, pernah. iya. Oh, kalau fall in love pernah ya? Pernah dong. Oh, tapi pacaran nggak mau? Atau Dulu sih bukannya nggak mau, nggak ada yang mau gitu. oh, masa sih Mbak? Iya nggak ada yang mau beneran. Terus? Jadi dulu itu saya juga tipikal yang apa ya, nggak terlalu yang Harus punya pacar. cuman kalau dulu waktu SMA juga lebih senengnya karena emang temen kan 3 tahun tuh nggak pisah satu kelas, jadi kayak rasa emang lebih dekat aja gitu. Jadi kayak untuk merasakan biasanya orang-orang yang punya pacar tuh karena kesepian gitu kan, butuh teman ngobrol. Kalau pas SMA dulu kayak banyak aja gitu temen yang bisa diajak ngobrol, terus jadi kayaknya belum butuh Belum gitu. butuh. Nah, kayak kamu butuh terus dari SD. Lebih ke TK sih, dari TK udah butuh. Karena kalau nggak pacaran nggak asik hidup. Nah, jadi menurut Mbak nih, untuk orang yang nggak pernah pacaran itu berarti nggak pernah ngerasakan yang namanya move on. Pernah dong. Oh, Kan Pernah, ini pernah. untuk punya perasaan nggak harus pacaran. Iya, Oke, bener. oke ya. Berarti Nggak harus selama hidup nggak pernah pacaran, ya aman. itu ada yang nyotok kan sampai. Ya, kan, jadi kira-kira nih Mbak, ini nggak tips buat netizen yang nonton ini, ada nggak tips Tips move buat on? move on? Nah, tapi move on-nya kenapa dulu? Kan nggak punya pacar. Ya move on dari perasaan ya. Ya, ini kita arahnya ke perasaan aja. Maksudnya perasaan misalnya kita ke orang tua move on gitu kan. Gila, orang Enggak, ya, kok ganti orang tua? Astagfirullah. salah astagfirullah ya. Perasaan ke orang yang kita suka. Iya. Gimana ya? Iya. Kalau saya kan move on tuh karena nggak ada progres nih, gini-gini aja gitu kan. Hah? Maksudnya kan tetep dong kalau suka sama orang kan pasti Oh, iya, pengen iya. pengen ngechat Oh, gitu kan, iya. pengen ngobrol Oh, iya, siap. ya kan. Bener. Nah, terus nggak ada Tapi Mbak, progres nih. Ada progres. Kan sakit hati ya. Oh, sakit hati. Sakit dong. Oh jadi Mbak nggak berusaha dong Mbaknya Berusaha. buat progres itu. Kan udah saya berusaha nih, tapi nggak ada Oh, nggak ada feedback. Ada feedback. Tuh, jadi kan tahu itu sakit. memang Jadi iya. ini Tahu move on aja. perasaan itu Mbak. Lo tahu. Tahu. Pancing dia, nanti curhat nih sebentar. Jangan nangis, jangan nangis. Dan jadi gini. Mbak jadi udah berusaha ya kan? Ini Iya. meja kayak muka saya. Mbak ini Mbak udah berusaha tapi Mbak nggak dikasih feedback sama Iya. orang yang Mbak suka maksudnya. Iya, Jadi Mbak nyikapinnya kayak apa ya? sedih dong. Berusaha dewasa atau kayak seolah-olah tegar atau gimana? Awal pasti sedih banget kan Oh, ya. iyalah. Pastilah. Apalagi kan masih SMA gitu kan. Memang. Tapi berpikirnya jadi karena ya udahlah umur masih segini juga. Oh iya. Kan iya sih. masih panjang gitu perjalanan. Betul. Saya juga tipe yang gimana ya? Kalau saya punya goal, saya pengen itu terjadi dulu gitu. Saya nggak mau ada yang menghalangin. Jadi ya udahlah kalau emang nggak ada feedback, udah jelas tuh orangnya tuh kayak nggak mau gitu. Ya udahlah, mulai aja dulu. Tuh laki-laki juga banyak kan. Oh, banyak. Yang lebih baik juga Ada. banyak kan. Betul. Jadi ya udah deh, nggak apa-apa, kasih aja. Oh. Jadi Tapi sampai sekarang masih punya perasaan. Waduh, Waduh, enggak. Enggak salah. nggak salah Eh. dia. orangnya maksudnya masih sering kontakan nggak sih? Enggak. Terakhir kontak apa ya? Apa kok kasih tau aja, nanti bisa diedit ya. Terakhir kontak itu pas 2019 Wah, udah lama banget. pertengahan. ya. Oke. Oke. Gini Mbak, nggak dikasih feedback ya. Padahal kita udah usaha. Ya kan? Pasti ya nggak mungkin nggak sedih ya kan. Semua orang pasti sedih. Ya kan? Terus Mbak nyikapinnya ya udah bodo amat, masa bodo aja kan. Toh umurku ini masih panjang, masih perjalananku ini masih banyak hal yang masih harus dicapai. Nggak harus fokus ke sana terus ya. Nah, tapi ada nggak nge-expect atau berharap nggak sih masih sama orang itu
sampai sekarang tuh. Jujur iya sih. Oh masih ngarang ya? Kan manusia kan sering ya Oh iya, ekspektasi. apa itu orang ekspektasi? Iya kan, tapi kan saya ibaratnya ekspektasinya cuman sekedar ya udahlah berharap siapa tahu nanti kan kayak di apa sih kayak drakor gitu loh, Iya. selalu kayak ketemu lagi. Oh, drakor nih drama Korea nih. Korea. Drama Korea. Jadi Coba lucu ya, iya oh iya. Lucu kok lucu. Lucu ya. Coba ketawa dulu Mbak. Yes. Jadi ya udah berharap gitu doang. Paling cuman kayak kalau misalnya kesepian tuh, misalkan teman-teman lagi pada pacaran gimana, aduh apa ya teman. Jadi nyamuk gitu atau jadi badak di situ? Kalau pacaran. Jadi nyamuk. Oh, kasian banget ya Mbak gitu ya. Sudah seumur-umur nggak pernah makan. Ya kan? Itu kameramennya nih nyeletuk terus nih. Iya, memang kampret kameramen. Kameramen diem ya. Udahmu tuh kerjamu tuh kamera aja, nggak usah lah anu lah. Ya, dia mah Kameramennya namanya Dibe. udah dibayar juga. Wah, Lapang. kameramen Kerja dulu baru makan terus. kamu yang betul makanya kamu yang mana nih. Jadi gini, masa bodoh itu kan nggak gampang kan. Move on itu masa bodoh. Kita kan pasti sedih, pasti ngerasa "Ih, anjir gitu ya kan. Banget. Kenapa kamu tuh nggak mau sama aku? Udah ganteng, udah cantik gini ya, udah atau mungkin Mbak belum glowing mungkin Mbak pada saat itu. Dia mungkin ya. Memang kan laki-laki sekarang kan biadab semua. Glowing aja. Laki loh. Iya juga ya. Enggak, tapi memang maunya yang glowing kan. Kalau sekarang bisa jadi faktor itu. Tapi kan itu kan masa lalu kan, sekarang udah glowing Mbaknya ya kan. Pakai apa nih? Pakai MS Glow Men. Komen. Ada mennya sih. Cewek nah kok MS Komen. Nah, mau iklan tapi nggak jadi kayak gini nih. Mbak gini, sampai sekarang itu bukannya nggak mau pacaran ya berarti? Belum nemu aja yang cocok. Belum nemu yang pas. Tapi masih maksudnya mau aja kan buat pacaran. Kalau buat saya jujur tipe yang susah untuk komitmen. Oh. Berarti Soalnya- Mbak ini nggak konsisten orangnya. Enggak, bukan begini. Karena kemarin tuh nggak dapet tuh ibaratnya kan Iya. sendirian nih ngeliat orang Iya. iri kan pasti pernah juga iri. Tapi dari pengalaman temen gitu kan ngelihat lagi kan semakin besar nih, Betul. semakin dewasa tahu Betul. gitu kan ngelihat Betul. jadi beda pandangan. Siap. Aku makin lagi kayak nanti juga terlalu apa ya, bukan terlalu sih kayak kadang nggak ada pasangan yang mengekang gitu. Iya, Jadi iya, kayak iya. aduh apakah saya sendiri siap gitu untuk terjun ke posisi dalam itu ya. dalam posisi berkomitmen dengan orang lain gitu. Mbak, cewek itu pada umumnya tuh sebenarnya suka atau senang sama cowok yang karakternya kayak gimana sih? Kalau kayak Mbak sendiri, Jadi tipe ya. tipe lebih ke tipe. Nah, tipenya tapi jangan yang umum, kayak misalnya jangan gendut, hitam. gitu. Enggak, itu kan fisik. Oh physically ya, Kalau saya- jangan fisik Mbak. Jujur lebih milih personality ya. Oh personality. Tapi benar. Soalnya kalau fisik kan ibaratnya Bisa dimodif. iya benar. Betul. Kalau sifat gitu kan, kalau emang udah wataknya buruk kan siapa yang mau sama orang yang wataknya buruk? Walaupun dia ganteng banget kan. Iya sih betul juga ya. Terus Terus kalau saya pribadi sih sukanya ya sama cowok yang mau mendengar. Soalnya kan banyak kan cowok-cowok yang ibaratnya dalam hubungan Puli gitu ya. bukan tuli, maksudnya yang mau mendengar gitu. Jadi kayak mau nerima pendapat opini. Biasanya kan laki-laki kan katanya egonya besar. Oh iya. Kayak gitu kan. Nah, berarti saya tuh kalau ngelihat laki-laki yang bisa mendengar gitu, kayak bisa diskusi bareng, cari apa ya, solusi dari masalah gitu bareng-bareng gitu, bukannya malah jadi saling marah. Itu menurut saya jarang sih laki-laki kayak gitu. Ya. Dan kalau ada laki-laki kayak gitu berarti keren banget gitu si laki-laki itu gitu. Oke. Jadi anu ya Mbak ya, lebih ke personality ya, maksudnya menilai, maksudnya cari pasangan itu lebih ke sifat sama wataknya itu dia kayak gimana, karena memang sih memang tuh banyak. Tapi kan ada nih Mbak ya, kadang perempuan dia nggak ngutamain personality dulu, tapi dia ngutamain Covernya dulu. Oke, cover dulu ya kan. Cuman dan bahkan memang bukan hanya covernya aja, mungkin
Tapi kan kita ngomong bukan mata ya, Ya, sama paketannya. Ya paketannya, betul nggak? Maksudnya paketannya, personality. aku mau coba empati sama perempuan dan menurutku perempuan bukan mata tapi dia realistis. Dia mau kasih gimana ya? Maksudnya kehidupan mau untuk kehidupannya terjamin, anak-anaknya terjamin. Makanya dia mungkin cari pasangan itu yang bisa dibilang mapan atau gimana, itu penting nggak menurut Mbak? Balik lagi ya ke perempuannya masing-masing. Oke. Soalnya saya pernah tuh melihat beberapa kasus kalau misalkan perempuan itu rela buat mutusin pacarnya yang lama demi yang baru yang udah lebih mapan gitu. Yeah. Dan itu sering kan terjadi. Sorry. Jadi kalau menurut saya kalau untuk fisik pasti dong kita kan apa-apa dari mata kan turun ke hati kan sering. Jadi kalau emang fisik kalau berak kalau fisik kan pasti orang lihat duluan ya. Jadi kan bisa ini apa ya ibaratnya menilai gitu. Oh dia terlihat rapi, dia well groom gitu orangnya kan, wangi misalkan. Tapi kalau misalkan udah terbiasa sama sifatnya apa itu kayak hal-hal kayak itu nggak penting lagi. Cuman untuk kalau yang kemapan atau tidaknya kan perempuan realistis benar ya. Jadi ada juga perempuan yang emang punya hubungan sama orang itu emang pengen sampai akhir gitu. Bukan cuma main-main. Perempuan kebanyakan kayak gitu sih kalau dari pandangan saya ya. Jadi perempuan tuh pengen sama orang itu terus. Jadi gimana caranya biar orang si laki-laki itu harus ibaratnya gimana ya bisa di-accept di si laki-laki si cewek. terus bisa juga mengimami apa tuh Mbak? jadi imam yang baik. bahasa Indonesianya iya membimbing. Jadi mapan tuh kan juga ya secara materi juga berarti kan dia bisa memenuhi gitu kan. Iya, betul. Itu sih perempuan emang realistis. Oke. Pertanyaan kedua. Mbak umurnya berapa? 19 tahun. Waduh, masih muda Sebentar lagi banget. 20. Siap, 20 ya? 20. Andai kapan nih Mbak, maksudnya ketemu cowok, ini ada cowok yang memang benar-benar serius sama Mbak, cuma umurnya mungkin di atas Mbak, mungkin sekitar 5 atau 10 tahun atau mungkin 15 tahun lah ya saya maksimalkan misalnya. Ya kan? Nah itu Mbak gimana? Mbak accept aja atau gimana? Atau kembali lagi ke personality? Atau karena umur ini juga ada pengaruh nggak sih sebenarnya? Kalau umur dari ngomongin soal umur pasti ada ini ya, Betul. ada pengaruh. Betul, pengaruh ya berarti ya. Apalagi kalau misalkan perempuan sama laki-lakinya itu biasanya laki-lakinya yang muda itu biasanya macam-macam lah ya hubungan Siap. gitu. Siap. Kalau umur sih menurut saya bisa jadi salah satu jadi faktor. Faktor. Cuman kalau udah ada yang udah ada yang mapan nih, Iya. tapi masih masa umur saya masih muda misalkan. Misalnya masih 20 nih Kalau sekarang. saya melihatnya bukan dari laki-lakinya tapi dari sayanya. Apakah saya siap? Apakah saya masih punya sesuatu yang pengen saya capai sebelum saya menikah atau serius sama orang gitu? Oke. Soalnya saya kalau punya goals atau yang sesuatu yang saya capai, saya nggak mau ada yang ngalangin gitu. Jadi lebih baik nggak apa-apa saya sendiri aja dulu kesepian misalkan kan. Tapi yang penting apa yang saya rencanakan itu bisa saya wujudkan gitu tanpa ada yang mengganggu. Gitu sih. Kalau misalnya yang dulu nih ya, Iya. dulu nih datang dan ternyata posisinya sekarang dia bisa accept gitu, bisa accept. Nah, antara bos sama dia ini yang mana yang jadi skala prioritas? Susah ya. Susah kan? Banget. Kan sekarang nih Farhan bisa ngomong Oh, karena iya. dia ke depannya dia bilang nggak mau yang ngalamin karena itu ke depan ya. Iya. Lalu kita bilang datangnya dari masa lalu. Nah, Siapa yang akan jadi skala prioritas? Tapi ini konteksnya maksudnya belum serius sampai nikah. Enggak, tapi on the track. On the track ke arah sana. ya, siap. Nggak apa-apa sih. Maksudnya nerima aja. Enggak, tapi Ya, ya. dengan catatan kan ibaratnya dilihat lagi tuh si orang itu maksudnya dia juga fokus nggak sama apa yang dia kerjakan Ya, sekarang. Kalau ya. dia juga malah main-main nggak serius tapi sayangnya malah serius gitu punya goals apa segala kan agak jomplang juga Ya. kan. Bener. Tapi kalau misalkan si perempuannya sibuk gitu, cowoknya ya biasa aja gitu nggak tapi sibuk nggak nggak ada yang bener-bener dikerjain dengan serius gitu. Itu kan jadi jomplang kan, agak susah juga di situ. Jadi emang susah sih cari pasangan yang satu vibe, satu match gitu loh. Jadi kalau dilihat lagi sih laki-laki yang gimana. Paham ya. Paham. Oke, the last question Mbak sebelum kita tutup podcast kita. Pertanyaan terakhir saya, ya kameramen dia banyak. Ini pertanyaan terakhir saya nih gini. Mbak, misalnya gini,
ini aku mau ngeliat respon cewek. Mbak kan cewek ya? Iya. Misalnya ada cowok yang suka sama Mbak, kita datang Iya. usaha dia pastilah namanya cowok ngubungin WA ngapain tiap hari itu kan dia pasti suka ya. Iya benar. Oke, tapi Mbak ini kebetulan mungkin ada juga yang Mbak incar. Misalnya ada yang Mbak incar atau ada yang Mbak suka juga kan, atau Mbak punya pasangan bahkan mungkin kan. Oh iya. Oke. Terus si cowok ini datang kita dapat itu respon Mbak gimana sebagai cewek itu? Tapi si cowok ini tahu juga Mbak tuh sudah ngomong misalnya dia tahu. Kalau misalkan punya pasangan ya. Iya, posisi kan Mbak punya pasangan dulu nih. Kalau punya pasangan yang langsung cut lah. Oh langsung tes gitu ya? Iyalah, kan harus hargain juga dong Oh, iya, perasaan betul. pasangannya. Betul. Kan udah komitmen. Betul. Jadi langsung cut aja. Langsung cut. Kalau emang tapi maksudnya dia kontaknya dengan ada tujuan yang jelas, Oke. itu nggak apa-apa. Oke. Tapi kalau cuma nggak jelas, ngechat nggak jelas, tuh sempat aja sih. Tapi Tapi- kalau posisinya Mbak sekarang ada yang Mbak suka sama cowok gitu, saya suka sama dia, ya kan? Nah, tapi saya mau sama Mbak ngomong sama saya, kalau Mbak suka sama dia gitu. Nah, terus Mbak apa yang Mbak lakukan ke saya? Mbak akan cut juga atau Mbak Ya tempelin. enggak atau Mbak berusaha ya udah bersaing aja gitu atau gimana? Karena belum official ya. Belum Iya. official dia tapi belum. Ya nggak apa-apa, misalnya kalau ngechat dibalas aja gitu. Oh dibalas aja ya. Uh-uh. Tapi maksudnya Mbak perlu nggak sih ngasih tahu saya kalau Mbak ada yang Mbak insert? Enggak sih. Nggak perlu. Soalnya saya tipikal orang yang kalau suka sama orang nggak mau orang yang tahu. Oke siap. Berarti kalau misalnya Mbak ngasih tahu kemungkinan besar tujuan Mbak ngasih tahu itu apa? Kamu di reject. Iya sih. Ya kan? Supaya mundur. Heeh. Oke. Siap. Berarti Atau malah nggak ngasih tahu gitu. Kan perempuan biasanya jarang ya ada bak-bakan kayak gitu. iya misalnya aja saya kasih Uh-huh. cash gitu. Apa ya artinya ya? Berarti emang nge-reject gitu. Rasa suka dia ke Mas itu nggak lebih besar daripada cowok Wah, yang itu benar. incar. Atau gini, dia lagi misalkan butuh temen nih, jadi ngajak Mas makan gitu, karena cowok yang diincar lagi nggak bisa. Oh bisa. Terus aku cadangan nih misalnya. Iya. Misalnya ini konten ya ingat ya ini konten. Udah jujur ini. Ini jujur dari mana gila? Ini konten. Tipu kamu ya. Penipu. Ya. Bentar. Terus Bukan cadangan ya, nggak tahu sih, tapi balik ke perempuannya masing-masing kan bisa nggak semua perempuan juga yang baik banget gitu loh. tapi Kan kalau Mbak di posisi itu Mbak nggak bakal ngasih tahu kan? Nggak bakal. Mbak bakal biarkan untuk maksudnya mana yang benar-benar Seleksi. atau gini mungkin perempuannya emang anggap Mas itu teman gitu walaupun Mas udah confess ke dia. Ya, ya. Mungkin dia emang suka gitu cara pertemanan. Hmm. Karena gini loh, perempuan kalau saya pribadi ya, saya pernah tuh Tahu tek kayak Bang. Apa lah. pernah tuh ada momen di mana saya harus dia temen, ternyata dia suka gitu. Iya. Itu kan bingung ya jadinya di posisi Iya, itu, jadi kayak gimana nih? Hmm. Tapi saya sendiri kalau udah teman dekat, yang apa yang harus dijauhin gitu. Kalau misalkan dia Betul. suka, ya maaf aja nih, nggak bisa ngebalikin perasaannya. Cuman Iya. kita kan tetap teman gitu. Oh iya dong. Jadi ya mungkin itu alasannya, kan banyak faktor kan. Ya sih. Sebenarnya itu aku cuma bantu jawab pertanyaan temanku aja. Banyak Itu teman. dia. Bukan aku yang ngalamin. Enggak, iya, itu dia. Itu apa saya ngalamin hal-hal ini? Nipu terus kamu ya. Nipu apa? Di konten gila. Di konten di nyata nipu terus kamu. Penipu. Nah, Mbak gini Mbak, berarti kan itu nggak, maksudnya tergantung ke ceweknya lagi dan mungkin kalau cewek menyampaikan itu kemungkinan besar lah enggak ya. Tapi kalaupun dia nyampaikan berarti ini kesimpulan yang saya asumsikan itu kemungkinan besar dia nggak bijak, dia maunya berteman aja. Ya dia maunya berteman, dia nggak mau kamu expect lebih, tapi dia nggak mau gua kehilangan. Oke, jadi dia lakukan itu Ya makanya dia ngomong lebih depan supaya kamu nggak expect lebih besar lagi ke depan. Kenapa ke aku terus seolah-olah aku gitu? Nggak bisa kayak gitu lah. Ya kan? Seolah-olah aku udah gila, bukan aku ini. Ini ada lah orang Teman-teman kan tadi temennya Mas Ilham. teman. Ya temanku kan dia. Kenal lagi. Terus ya memang aku udah. Kapan balik ke Bali? Kurang tahu sih, soalnya belum ada Masih- masih online. Mbak, dulu ada S2-nya nggak di sana? Ada di UPI ada. Di Bandung tuh ya. Asik nggak sih di Bandung tuh, Mbak? Dingin. Wah, berarti kalau usah mandi. Dia udah akan mandi pagi kayaknya. Kalau misalnya kamu biasa mandi jam 6, nggak bakal mandi dari jam 6. Saya pernah jam 12 siang pakai selimut. Hah? Gila? Nah, ini nggak bisa kan kayak gitu? Di sana banjir nggak?
Ada banjir? Ada. Daerah banjirnya di Bandung Selatan. Oh, Bandung Saya kan itu Selatan. turunnya Bandung Barat itu yang daerah UPI. Ini bukan banjir yang genang itu loh, banjir kayak banjir bandang yang air. Yang itu loh ya. Tapi nggak genang kayak di sini. Tapi BTW ngomong Bandung nih, aku seneng banget apa sih beli pakaian fashion Bandung tuh memang keren, terkenal keren. Mungkin bisa ikut mbaknya mungkin kalau kita nanti. Oh, mau jadi reseller? Iya, mungkin kan ada, maksudnya kita punya channel, punya teman di Bandung. Iya, tapi nggak bisa kalau kamu kan basic penipu. Cewek-cewek semua ditipu, hati-hati ya kamu. Ini loh buaya. Sudah dekat, makasih banyak waktunya udah diluangkan. Sama-sama. Ya kan nanti saya berikan tiket ke Bandung lah, ya kan? Beneran? Buat Bandara di Bandung apa? Hah? Tahu nggak? Tahu nggak? Iya, nama bandara di Bandung. Bandara apa? Adi Sucipto. Lain apa? Apa? Bandara Ngurah Rai kan Bali. Apa Mbak? Banyak nggak tahu nih? Tahu loh. Tahu, tapi saya lupa namanya. Pesan Instagram. Oh iya tuh itu. Kok tahu sih? Jangan-jangan sering Tahu bolak-balik di sana. Bandung ya? Ngapain Iya, bolak-balik dulu Bandung? kerja kenapa memang? Masa kerja di sana? Emang kerja? Datangin cewek ya? Aku lo selama ini nggak Datangin pernah cewek kan pacaran. ngomongin. Aku lo nggak tahu Alah, datangin cewek ke Bandung dia, anjir nih. Bolak-balik Bandung datangin cewek aja dia. Sukanya teteh Bandung ya? Enggak. Iya, dia memang suka yang yang Bandung-Bandung. Makanya dia tadi nyampaikan sampai tahu bandara. Itu terlalu banyak fakta loh ya di situ. Enggak. Oke Mbak, Mbak Farah ya kan? Pede kan ternyata Fikri. Wah, jangan. Adik saya namanya Fikri. Hah? Adik saya namanya Fikri. Oh, bukan ya. Betapa Kayaknya kamu keren ya kalau mbaknya punya adik dan calon suami itu namanya ya nggak kayak gitu konsepnya, nggak bisa, gila. Oh iya, kamu kan masih penyembuhan kan? Hah? Masih penyembuhan. Penyembuhan gitu ya? Healing. Healing, guys. Masih guys. Terus ya guys, tapi nanti kan diedit juga. Enggak sih lo, enggak guys sih, lebih ke biseksual. ACDC gitu deh. Sukanya beragam. Beragam, tergantung. Tapi kalau di kamu sebagai gay itu kamu yang ditusuk apa yang nusuk? Anu ya, memang kalau orang sering ke Bandung nih pengalaman seks. Oh, kamu ngomongin dia enggak? Bukan, oh, kamu nyerang bintang tamu. Dia kan gitu. mahasiswi, dia mahasiswi di sana. Kalau sampean Lah, apa? aku juga mahasiswa dulu. Nah, bukan. Di sana itu sampean kerja. Ya, Iya. Kerja Iya. apa, Mas? Dia kerja gila nih. Mencurigakan pekerjaannya dia, nggak bisa diterima itu enggak. Bukan. Enggak, jawab dulu. Kosan di Bandung. Kamu nganggap, kamu nganggap Bandung parah. Pasti tahu Ridwan Kamil yang jalan Bukan Bandung. Kamu jelek-jelekan Bandung kan, kurang ajar kan ya. Bangsat kamu memang. Apa hubungannya lah? Aku bilang Kenapa yang negatif kamu di Bandung? Lu licik gitu. Enggak lo itu lo. Bandung lo, kota lalu. Klarifikasi, takut. Aku lo pernah ke sana. Ini tolong ya, kamu belum pernah ke Bali, gila kan? Aku pernah ke Bandung nih, foto yang di atas. Foto Google. Enggak, foto kuas dia ada tuh. Ya di mana? Di apartemen. Hmm. Enggak, betul nanti aku tampilkan. Nanti kalau lu nonton aja nih, aku tampilkan. Terus Tunggu guys. Oh, waktu kamu di booking sama gay-gay. Di apartemen. di booking guy, seks semua masuk semua binatang lah bisa masuk tumbuhan masuk juga semua bang. Apa itu namanya? Oke Mbak Farah, thank you banget udah meluangkan waktunya. Kamu nggak mau minta bawain payung? Payung, Puyung. apa tuh? Puyeng. Puyung. Ada ngerti aku. Payung puan. Boy. Sok kan 300 di Hotel Aladin. Di kota Budi anjir parah. Kan aku pernah ke Kamu sana. sering PCS ya? Anjir, enggak itu kan aku pernah ke sana. Berapa shop time sekarang? 300. Apa kamu ya? Apa? Oh, anak micet kamu ya? Micet. Lo orang gitu. Kamu masih lebih tahu? Hah? Kamu masih lebih Kau tahu? apa sih Mbak? Ini saya tanya dan gila. Ini kalau ada di atas buaya itu nggak bisa. Predator paling puncak dia. Nggak ada yang mau melawan. Kadang-kadang bingung. Sampai kadang bisa aku jelaskan lagi sudah. Karena nggak ada. Saking ngerinya orang ini. Nggak ada. Ya Mbak Farah ya, jadi Iya. maksudnya mungkin kalau nantinya nextnya ketemu laki-laki yang perawakan begini atau punya mindset otak begini, tolong sebisa Jauhin mungkin Mbak aja gitu ya. hindari, ya, karena resikonya besar. Terima kasih teman. Ntar dulu, tapi kalau misalnya ketemu cowok yang agak atletis kayak gini, emang nggak? Disuruh diet apa gimana nih? Ini 110 kilo loh.
Oke, selamat Lebih daripada video. kamu. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-temanmu kalau video ini lucu. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa jaga kesehatan ya, dan jangan lupa juga jaga jarak biar rendah. Jaga pantat. Jangan lupa ya. Oke, terima kasih sudah nonton dan awas. Awas, jaga pantat. Karena bisa keluar. Waspada. Awas ada Pantat. pantat.